with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Kekuatan garis keturunan primordial melonjak melalui meridian Nili seperti lava panas, menggelegak saat mengalir. Energi yang terbakar menjalar ke seluruh anggota badan dan meridiannya. Kekuatan pengorbanan darah iblis memperkuat budidaya Nili. Di dalam ranah jiwanya, bintang takdir di tengah 9 jiwa takdirnya mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Nili merasa seolah-olah seluruh tubuhnya meledak, berulang-ulang. Setiap bagian tubuhnya bersinar dengan cahaya bintang itu, seolah siap meledak. Tubuh setiap orang mengandung jutaan demi jutaan unit, yang masing-masing menyimpan energi tak terbatas. Di bawah pancaran cahaya bintang itu, energi di dalam unit-unit itu mulai menunjukkan tanda-tanda pecah. Nili tiba-tiba membuka matanya saat energi besar melonjak keluar. Auranya melonjak saat bintang takdir bersinar semakin terang, sampai cahayanya menutupi 9 jiwa takdir. Alam bintang surgawi tahap 1. Kultivasinya telah melonjak beberapa tingkat dibandingkan sebelumnya. Kebanyakan orang yang baru saja mencapai alam bintang surgawi tahap 1 akan tidak sabar untuk mengkonsolidasikan kultivasi mereka. Tapi Nili tidak sama dengan mereka. Dia menyuntikkan energi surgawinya ke bintang takdirnya, yang mulai bersinar semakin terang. Dirangsang oleh bintang takdir itu, energi di dalam unit tubuhnya melonjak lebih hebat lagi. Kekuatan Nili mengamuk seolah ingin meledak. Namun, dia tahu bahwa dengan garis keturunan primordial dari klan iblis, tubuhnya tidak akan mudah patah. Dia terus mendorong bintang nasibnya. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak akan mendapatkan yang lain. Dia terus memobilisasi energi surgawinya untuk merangsang bintang nasibnya sambil berlatih teknik kultivasi mental tahap kedua, Dewa Surgawi, pada saat yang sama. Tubuh tak berbentuk berasal dari lubuk hati, yang sama tak berbentuk. Nili merenungkan kalimat ini berulang-ulang saat ia menghasut kekuatan pengorbanan darah iblis untuk memperbaiki tubuh fisiknya. Saat Nili berkultivasi, niat yang tidak jelas jatuh padanya. Niatnya dengan lembut memuji, untuk memiliki harta karun seperti lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan, sambil mengolah teknik tertinggi, dan memegang kekuatan pengorbanan darah iblis. Orang ini benar-benar tidak sederhana. Akan sulit untuk menemukan alam bintang surgawi lain dengan keberuntungan seperti itu. Sayang sekali, tubuh fisikmu adalah milikku, sekarang. Niat tertawa saat ia berubah menjadi seberkas cahaya dingin dan menembak ke arah Nili. Tepat ketika cahaya dingin itu hendak mencapai Nili, Nili tiba-tiba membuka matanya dan menghilang. Cahaya dingin mendarat di ruang kosong. Saat berhenti dan mencoba untuk merasakan lokasi Nili, dia muncul kembali beberapa meter jauhnya. Nili mengamati niatnya. Jadi, akhirnya aku menemukanmu. Meskipun dia telah berkultivasi, dia juga memperhatikan segala sesuatu di dalam lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles. Nili akhirnya menatap lawannya, Kabut Cian tanpa bentuk fisik untuk dibicarakan. Kabut berkata dengan lesu, saya tidak berpikir Anda akan waspada terhadap saya, bahkan selama kultivasi. Sepertinya aku meremehkanmu. Itu adalah suara istana ilahi ilusi Void. Nili juga telah mengambil maksud dari istana ke dalam lukisannya. Anda tidak hanya meremehkan saya, Anda telah melakukan kesalahan fatal. Anda seharusnya tidak memasuki lukisan Myriad Miles Rivers and Mountains. Ruang di dalam sini adalah domainku. Nili ringan tersenyum. Lukisan itu sudah menjadi bagian dari keberadaan Nili, segala sesuatu di dalam berada di bawah kendalinya. Bahkan jika lukisan itu adalah domainmu, kamu masih tidak tahu siapa aku. Kamu tidak bisa menangkapku. Niat itu dengan bangga diumumkan. Nili mencoba untuk membatasi lawannya dengan kekuatan lukisan itu, tapi yang membuatnya kecewa, dia menemukan bahwa niatnya tidak terasa apa-apa. Dia bisa merasakannya, tapi dia tidak bisa membatasinya. Ini mungkin domainmu, tapi aku bisa datang dan pergi sesukaku. Seolah-olah itu adalah domain saya. Anda juga telah membuat kesalahan besar dengan memindahkan Void Illusionary Divine Array dan istana ke dalam lukisan. Ruang di dalam lukisan Myriad Miles Rivers and Mountains mungkin adalah domain Anda, tapi istana adalah domain saya.
Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Niat itu tertawa. Jadi bagaimana jika aku gagal kali ini? Itu bukan masalah besar. Saya masih memiliki kesempatan lain, dan suatu hari nanti, saya akan berhasil. Niatnya hilang sekali lagi. Nili melihatnya dengan jelas kali ini. Niat telah memasuki istana. Dia berusaha untuk memindai istana, tapi dengan cepat menyadari bahwa niatnya terhalang. Sudut mulut Nili berkedut menjadi senyuman. Apakah niat Void Illusionary Divine Palace benar-benar berpikir itu aman di sana? Saat ini, Nili hanya seorang alam bintang surgawi, jadi, tentu saja, dia tidak bisa menyentuhnya. Tapi dia tidak akan menjadi bintang surgawi selamanya. Gitu dia tumbuh cukup kuat. Apakah niat itu benar-benar berpikir itu masih bisa disembunyikan darinya? Nili tidak memperhatikannya saat dia duduk dan terus berkultivasi. Di Istana Ilahi Ilusi Void, Niat menyaksikan dengan perasaan tenggelam saat Nili duduk dan mulai berkultivasi. Bagaimanapun, itu hanya sebuah niat, itu tidak pernah bisa menang dalam pertarungan yang sebenarnya melawan Nili. Tapi dia juga tidak menyangka Nili mengambil gitu banyak tindakan pencegahan. Awalnya direncanakan untuk memprovokasi Nili untuk menyerang istana, tapi Nili tidak jatuh untuk itu. Orang itu hanya seorang manusia, berusia 15 atau 16 tahun. Jadi mengapa dia gitu sulit untuk dihadapi? Nili terus berkultivasi. Sampai sekarang, dia tidak lagi menyadari aliran waktu. Dia menghasut pengorbanan darah iblis untuk memperkuat tubuh fisiknya. Tiba-tiba, Nili membuka matanya. 3 esensi batu spiritual emas melayang di sekelilingnya, lalu meledak, melepaskan aliran energi surgawi yang hebat ke dalam tubuhnya. Segera, ruang di sekitar Nili berputar-putar menjadi pusaran besar. Semua energi surgawi dalam lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan melonjak dan berkumpul ke arahnya. Seolah-olah binatang mitos menelan segalanya. Aliran energi surgawi menimbulkan badai besar yang menggoyang pepohonan di bawahnya. Beberapa binatang iblis yang tinggal di daerah itu ketakutan dan melarikan diri ke segala arah. 3 keping esensi batu spiritual emas itu berfungsi sebagai iming-iming. Nili mulai melahap energi surgawi dengan nafsu makan yang tinggi. Ranah jiwanya menggelembung dalam ukuran. Energi surgawi terus membengkak. Itu terus memberi makan bintang nasib itu. Di ruang tepat di sebelah bintang nasib pertama, yang kedua menyala. Alis Nili berkedut. Dia tidak menyangka akan secepat itu. Dalam kehidupan sebelumnya, dia menghabiskan 2 tahun antara bintang nasib pertama dan kedua. Dalam hidup ini, itu hanya membutuhkan waktu yang singkat. Tapi itu masuk akal. Meskipun dia memiliki buku roh iblis duniawi di kehidupan sebelumnya, itu bukanlah objek yang bisa membantu kultivasinya. Ditambah lagi, teknik kultivasi lamanya juga tidak sekuat itu. Tapi hidup ini berbeda. Selain teknik budidaya, Dewa Surgawi, dia memiliki pengorbanan darah iblis, lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles, dan berbagai harta lainnya. Selain itu, ia memiliki bahan budidaya yang langka, seperti esensi batu spiritual emas. Jadi, tentu saja, kecepatan kultivasinya tidak akan sama dengan saat itu. Nili melahap energi surgawi daerah itu seperti binatang mitologis yang aneh. Cuaca di dalam lukisan Myriad Miles Rivers and Mountains menjadi tidak stabil. Xiao Yu merasakan fluktuasi yang mengkhawatirkan dalam energi surgawi dan sangat terkejut. Kemajuan kultivasi Nili memang luar biasa. Sulit baginya untuk membayangkan seberapa tinggi kultivasinya bisa mencapai. Tapi dia tidak ingin tertinggal dalam debu, jadi dia menutup matanya dan memulai kultivasinya sendiri. Dalam benaknya, suara yang jauh terdengar. Dipandu oleh suara itu, kesadarannya berangsur-angsur memudar menjadi keadaan seperti tidur. Waktu perlahan mengalir di dalam lukisan itu. Klan Gu. Penatua ke-8, Ruang Rahasia Gubei. Gubei tersenyum pada yang lebih tua. Paman ke-8, saya ingin mendengar pendapat Anda tentang hal-hal yang telah saya diskusikan dengan Anda. Saya pernah mendengar bahwa Gu Heng telah memperlakukan Anda gitu-gitu, dan bahwa satu-satunya yang lebih ia andalkan adalah paman ketiga dan ke-6. Penatua berjubah putih di hadapannya adalah penatua ke-8 dari klan Gu, Gubei. Gubei menyipitkan matanya saat dia mengamati Gubei. Gubei, kamu bertindak terlalu jauh ketika kamu menghancurkan dewa danau orang lain.
Bahkan jika itu untuk kompetisi patriark, Anda tidak bisa gitu saja menghancurkan semua milik lawan Anda, dan meninggalkannya tanpa jalan untuk hidup. Gu Heng sekarang ingin memakzulkanmu. Dan aku, sebagai penatua ke-8 dari klan Gu, harus membela keadilan generasi muda. Gu Bei meludah ke dalam. Gu Bai adalah seseorang yang menghargai manfaat lebih dari hubungan. Siapa yang tahu berapa banyak manfaat yang telah diberikan Gu Heng padanya. Tapi bahkan dengan pikiran itu di dalam hatinya, Gu Bei tersenyum di luar. Saya sangat menyadari bahwa penatua Gu Bai memiliki prinsip yang tinggi. Tapi itu hanya cerita sepihak dari Gu Heng. Yang saya lakukan hanyalah mencuri dewa danaunya. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain atas ketidakmampuannya. Gu Bai dengan ringan mengetukkan jarinya ke meja dan bertanya, apa yang kamu bicarakan? Saya tahu bahwa Gu Heng telah mengunjungi paman ke-8 sebelumnya. Saya meminta Anda untuk tidak percaya pada kata-katanya. Berikut adalah beberapa hadiah kecil yang telah saya siapkan untuk paman ke-8, tolong terima mereka. Karena masalah ini tampaknya sudah selesai, saya akan meninggalkan rasa hormat saya secara pribadi. Gu Bei mengeluarkan karung kain, mendorongnya ke arah Gu Bai, dan menangkupkan tangannya. Sudut mulut Gu Bai berkedut dengan jijik. Apa maksud keponakan Gu Bei dengan ini? Dengan gerakan tangan kanannya, lusinan esensi batu spiritual dan artefak kelas 6 muncul dengan sendirinya. Saat melihat ini, alis Gu Bai berkedut. Sebagai penatua dari pangkatnya, total asetnya hanya berjumlah beberapa ratus ribu batu spiritual. Puluhan esensi batu spiritual yang telah diserahkan Gu Bei sama dengan beberapa puluh ribu. Artefak kelas 6 saja sama dengan setengah asetnya. Saya mendengar bahwa sepupu Gu Heng memberi paman ke-8 beberapa ribu batu spiritual. Itu terlalu pelit. Selama paman ke-8 mendukung saya sampai akhir, saya pasti akan menyiapkan hadiah yang paling murah hati. Gu Bei tersenyum. Saya mendengar bahwa paman ke-8 mengalami kesulitan dalam kultivasi dan membutuhkan sumber daya kultivasi dalam jumlah besar. Jika ada yang bisa kulakukan untuk membantumu, tolong bicara. Gu Bai tertawa. Apa yang keponakan Gu Bei bicarakan? Sebagai pamanmu, tentu saja aku tidak akan mengelak dari urusanmu. Bagus. Dengan kata-kata dari paman ke-8 ini, aku akan lega. Gu Bei berdiri. Aku harus menuju ke tempat paman ke-9. Atas kehendakmu, aku akan pergi. Sangat baik. Hati-hati. Gu Bai berdiri, melihat Gu Bei sampai ke pintu, dan melihat siluet Gu Bei memudar. Kemudian, dia berbalik, melihat sekilas ke dalam tas kain di atas meja, dan bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak pernah membayangkan bahwa Gu Bei bisa memiliki kehadiran yang gitu mengesankan. Gu Heng, bukannya aku tidak ingin membantumu, tapi bagaimana mungkin kamu bisa menang melawan Gu Bei? Gu Teng berdiri di samping Gu Bei dan berbicara pelan di telinganya. Tuan muda, apakah Gu Bai mendengarkan permintaanmu? Gu Bai menghargai manfaat daripada hubungan, tikus sampai akhir. Selama aku memberinya sesuatu, aku menolak untuk percaya bahwa dia tidak akan mengikuti. Gu Bei tersenyum. Bertahun-tahun di klan Gu telah memberinya pemahaman yang baik tentang karakter para tetua. Gu Heng kejam dan licik. Burung dari bulu berkumpul bersama, para tetua yang mendukungnya juga bukan orang baik. Kami akan menjatuhkan mereka, satu persatu. Bersama-sama, mereka pergi ke penatua lain. Halaman Gu Heng. Seorang pelayan bergegas masuk. Laporkan. Gu Bei baru saja menyelesaikan kunjungannya ke tetua ke-8 dan sekarang menuju ke tetua ke-9. Gu Heng mendengus menghina. Gu Bei pikir dia bisa mendapatkan dukungan mereka hanya dengan mengunjungi mereka. Dia terlalu naif. Para tetua itu telah berbisnis dengan saya selama lebih dari 10 tahun, dan saya telah mengirim hadiah setiap tahun. Gu Bei pikir dia bisa membatalkannya hanya dengan satu kunjungan. Itu tidak mungkin. Gu Heng berhenti sejenak, lalu memerintahkan, lanjutkan menonton Gu Bei. Ya Pak, pelayan itu mengangguk dan mundur. Di dalam klan Gu, giliran kerja yang tenang sedang dikerjakan. Sebagian besar tetua klan Gu bersikap netral. Mereka tidak memusingkan diri dengan urusan kehidupan sehari-hari dan malah memilih untuk fokus pada kultivasi. Mereka yang berdiri teguh dengan Gu Heng hanya sedikit jumlahnya. Jika Gu Bei tidak mendapat dukungan besar dari seseorang seperti Nili, maka tidak akan ada yang bisa dia lakukan. Tapi dengan Nili di belakangnya, Gu Bei bisa maju tanpa khawatir.
Nili telah memberinya batu spiritual yang cukup untuk beberapa tahun terakhir. Sulit membayangkan dari mana Nili mengumpulkan kekayaannya. Itu mungkin terkait dengan akar dewa yang dia peroleh. Gu Bei punya beberapa ide, tapi dia tidak menekan Nili untuk detailnya. Jika Nili ingin dia tahu, maka dia secara alami akan memberitahunya. Keluarga Dragon Seal. Long Tianming duduk di kursi dengan sesepuh berjubah abu-abu di sampingnya. Mereka sedang mendengarkan laporan seorang pelayan. Penatua itu memiliki alis lebat, kulit abu-abu pucat, dan mata dingin yang bersinar dengan rasa dingin yang menusuk. Penatua menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pertumbuhan Liga Iblis baru-baru ini benar-benar mengejutkan. Menurut pendapat saya tidak percaya bahwa Gu Heng dapat melawan Gu Bei. Long Tianming menjawab dengan nada tegas, dia hanya sampah, jika dia bahkan tidak bisa menangani orang seperti Gu Bei. Aku telah menyia-nyiakan usahaku dalam merawatnya. Penatua setuju dengan alis rajutan, Gu Heng adalah bagian penting dari rencana kami dalam mengendalikan klan Gu. Kita tidak bisa membiarkan dia kalah dari Gu Bei dengan mudah. Jika tidak, semua perencanaan kita akan sia-sia. Tapi Gu Heng juga tidak bisa melanjutkan asetnya saat ini. Saya baru-baru ini melakukan perjalanan ke Istana Ilahi Ilusi Void dan kembali dengan panen yang melimpah. Berikut adalah 30.000 batu spiritual. Saya meminta tetua untuk mengirimkannya ke Gu Heng. Gu Heng mungkin masih merusak rencana kita pada akhirnya, tapi setidaknya dia akan memberi kita waktu. Kalau sudah waktunya, kita akan membuat Gu Bei menjadi cacat, sama seperti adiknya. Long Tianming tersenyum saat cahaya dingin melintas di matanya. Penatua berjubah abu-abu menatapnya dengan heran. Oh, mungkinkah Tianming memperoleh semacam kesempatan dari perjalanan ke Istana Ilahi Ilusi Void ini? Tidak, saya tidak menerima kesempatan apapun. Hanya banyak batu spiritual. Mata Long Tianming bersinar dengan cahaya aneh saat dia tersenyum. Tatapan sesepuh jatuh pada Long Tianming saat dia tanpa komitmen menjawab, oh, jadi itu masalahnya. Long Tianming mengubah topik, saya memanen beberapa batu spiritual kali ini, cukup untuk memperluas kekuatan saya. Saya mengirim beberapa ahli alam Heavenly Axis ke Gu Heng sebelumnya, tapi tetap saja, dia tidak bisa mencapainya. Tapi bagaimanapun, kita tidak bisa membiarkan Liga Iblis Gu Bei tumbuh lebih kuat. Saya harus mendapatkan posisi Master Sekte. Tetua berjubah abu-abu menjawab dengan suara dingin, saya akan membantu Anda naik ke posisi Master Sekte. Tapi jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku. Aku pasti tidak akan. Long Tianming tersenyum. Sementara Gu Bei dan rekannya sibuk berurusan dengan Gu Heng, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa seseorang telah memperhatikan mereka. Dalam lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan, Nili masih fokus pada kultivasinya. Energi surgawi yang keras dan kuat terus mengalir ke ranah jiwanya. Jumlah energi surgawi dalam lukisan Myriad Miles Rivers and Mountains sangat besar dan tak terbatas. Hari-hari berlalu, berkat garis keturunan primordial, Nili tidak perlu khawatir karena dia menyerap energi surgawi. Ranah jiwanya terus berkembang, dan rasanya seperti terus-menerus terkoyak. Rasa sakit yang hebat membuat wajahnya pucat dan butiran keringat menetes dari dahinya. Energi surgawi mencoba untuk menghancurkan tubuhnya. Sepertinya ranah jiwanya telah meletus. Nili memasuki keadaan pikiran yang aneh, tapi luar biasa. Dia merasakan pokok anggur di alam jiwanya tumbuh lebih besar dan lebih besar, seperti pohon besar mencapai ke arah langit. Itu terus menyebar cabang-cabangnya, satu demi satu, saat bunga-bunga misterius bermekaran dalam jumlah. Setiap bunga mekar dengan kelopak putih sempurna. Kelopaknya sendiri terus turun salju. Aroma mereka meresap ke dalam dirinya, seperti ladang musim semi yang dipenuhi bunga-bunga segar. Nili samar-samar merasakan bahwa dalam ruang di bawah pokok anggur, waktu dan ruang yang stagnan. Dengan cara itu, dia duduk di bawah pokok anggur dan berkultivasi, terus memadatkan kultivasinya seiring waktu dengan cepat mengalir di sekelilingnya. Sebulan berlalu dalam sekejap. Di dalam dantian Nili, bintang nasib ketiga terbentuk. Nili tetap duduk. 3 bulan kemudian, bintang keempat muncul. Dia duduk seperti patung batu, diam dan tanpa gerakan. Konsep waktu Nili telah berhenti sepenuhnya. 6 bulan kemudian, bintang nasib kelima menyala di dalam ranah jiwanya. Suara ledakan terdengar di benaknya, membangunkannya dari trance.
Dia tertegun hanya sesaat, sebelum membuka matanya. Ini buruk. Dia tidak pernah mengira dia akan berkultivasi di dalam lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles untuk jangka waktu yang gitu lama. 6 bulan telah berlalu. Nili bertanya-tanya bagaimana keadaan Lu Piao, Gu Bei, dan yang lainnya. Dia membuka matanya dan melihat Xiao Yu menatapnya. Xiao Yu, kenapa kamu menatapku seperti itu? Nili bertanya dengan bingung. Xiao Yu tampak seperti dia melihat hantu. Mengapa kamu berpikir, dalam sekejap mata, kultivasi Anda berubah dari takdir surgawi 9 nasib ke alam bintang surgawi. Selain itu, kultivasi Anda naik beberapa kali berturut-turut. Xiao Yu berseru. Nili tercengang oleh kata-katanya. Dari sudut pandangnya, dia telah berkultivasi selama 6 bulan. Mengapa hanya sekejap mata bagi Xiao Yu? Nili mengingat keadaan ajaib yang dia masuki. Mungkinkah itu berkat pokok anggur? Nili dengan hati-hati mengingat sensasi dari sebelumnya. Perasaan itu, bisakah waktu berhenti? Dalam kehidupan ini, dia memiliki pohon anggur misterius di dalam ranah jiwanya. Itu berbeda dari kehidupan sebelumnya. Bisakah pohon anggur dikaitkan dengan buku roh iblis duniawi? Hanya buku itu yang memiliki kekuatan seperti itu dari waktu ke waktu. Nili memikirkannya, ya itu mungkin. Bagaimanapun, buku roh iblis duniawilah yang telah mengirimnya kembali ke masa lalu. Dan di masa hidup ini, buku itu tidak bisa lagi ditemukan di Istana Gurun. Nili berpikir lagi, lalu mengeluarkan salah satu halaman sisa buku roh iblis duniawi dan menyuntikkannya dengan energi surgawinya. Halaman itu berubah menjadi seberkas cahaya, melayang ke tubuhnya, dan bergabung dengan pokok anggur. Itu benar, pohon anggur benar-benar terkait dengan buku roh iblis duniawi. Setelah halaman itu masuk ke pokok anggur, jantung Nili berdetak kencang saat ruang dan waktu membeku. Itu adalah perasaan yang sama dari sebelumnya. Waktu dan ruang telah berhenti. Dia membiarkan niatnya jatuh ke dasar pokok anggur, di mana kelopak bunga berputar-putar di udara. Itu adalah pemandangan yang indah. Ada ekstasi di hati Nili. Halaman-halaman sisa dari buku roh iblis duniawi sebenarnya adalah salah satu kunci untuk membekukan ruang dan waktu. Dia segera duduk kembali dan kembali berkultivasi. Setengah tahun kemudian, bintang nasib ke-6 terbentuk. 1 tahun lagi berlalu dan bintang nasib ke-7 terbentuk. 3 tahun setelah itu, hal yang sama terjadi lagi. Bintang takdir ke-8 terbentuk. Nili tetap duduk tanpa satu gerakan, terpaku di tempatnya seperti biksu tua. Ranah jiwanya terus berputar, mengumpulkan semua energi surgawi lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles ke arahnya. 5 tahun kemudian, bintang nasib ke-9 terbentuk. 9 bintang takdir berputar satu sama lain, lalu menelan 9 jiwa takdir. 9 bintang berkilauan terang saat mereka tanpa henti bermetamorfosis di antara bentuk-bentuk. Nili hanya selangkah lagi dari alam sumbu surgawi. Nili melanjutkan kultivasinya. Sekarang, 1 dekade telah berlalu dan Nili telah mencapai puncak dari alam bintang surgawi. Namun, tidak peduli berapa banyak dia mencoba untuk meningkatkan kultivasinya, itu tidak akan melangkah di atas alam bintang surgawi tingkat 9. Jika dia ingin mencapai alam sumbu surgawi, maka dia membutuhkan bantuan dari luar. Nili tiba-tiba terbangun oleh suara Xiao Yu yang memanggilnya. Nili, apa yang salah denganmu? Kenapa kamu tidak menjawabku? Nili menatapnya dan bertanya, apa? Apakah Anda baru saja menanyakan sesuatu? Sudah berapa lama? Hanya beberapa menit. Kenapa kamu tidak menjawabku? Xiao Yu bertanya padanya. Dia, sekali lagi, dipenuhi dengan keterkejutan dan pertanyaan. Apa yang terjadi dengan Nili? Itu hanya sesaat, jadi mengapa kultivasinya meningkat gitu banyak? Dia mungkin hanya selangkah lagi dari alam sumbu surgawi. Nili tersenyum pahit. Dia tidak bisa menjawabnya. Dia mungkin tidak akan mengerti, bahkan jika dia menjelaskan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Nili baru saja mengalami hampir 20 tahun hanya dalam waktu singkat? Niat mendalam dari buku roh iblis duniawi memang tak terbayangkan. Hanya 1 halaman sisa yang benar-benar membekukan dunia selama 20 tahun. Nili melihat kedua halaman lainnya. Siapa yang tahu jika mereka dapat menghentikan waktu selama 40 tahun lagi. Tapi dia tidak akan menggunakannya sekarang, karena dia telah mencapai kemacetan.
Berkultivasi dengan pahit tidak akan ada artinya. Dia harus mencari kesempatan untuk menerobos ke alam sungguh surgawi sebelum menggunakan halaman yang tersisa. Akan lebih berharga seperti itu. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.